Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang membicarakan materi ke-12 ya. Yang topiknya adalah menunjukkan ya peran agama ya dalam kehidupan politik. Oke, begitu. Sekarang yang pertama adalah pengertian politik. Kalau kita membicarakan politik, ya maka yang terlihat pertama kali tentu adalah partainya, ya. Ada partai politik, begitu. Itu yang paling sederhana. Nah, kalau kita sebutkan partai, berarti kan di sana sudah ada yang disebut dengan ya organisasi, ya. Maka ada organisasi ya politik yang disebut dengan partai. Nah, ini yang formal itu seperti itu. Ini ya. Lalu secara praktis ya, partai politik itu untuk apa? Ya, partai politik itu jelas untuk mencari ya kekuasaan. Ya, mencari kekuasaan dalam ya katakanlah dalam suatu negara ya, gitu aja. Konsepnya begini, gitu ya. Jadi jelas kalau kita bicarakan apa itu politik ya. Kalau politik kan hanya politik itu tok kan nggak bisa, pasti ada partainya. Jadi kemudian politik melalui melalui partai politik atau organisasi politiknya ya, orang-orang yang ada di sana itu bertujuan untuk mencari kekuasaan. Jadi memang politik itu mencari kekuasaan dari suatu negara. Sehingga di dalam politik ya, dalam konsep politik yang sebetulnya berasal dari kata policy ya, policy atau intinya adalah satu kebijakan gitu ya, sebetulnya adalah suatu usaha untuk mencari jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Bukan dari masalah saja ya. Dari bagaimana untuk lebih baik lagi dalam kelompok masyarakat. Jadi kalau politik itu pasti masyarakat. Ya. Artinya masyarakat di sini adalah orang-orang, tidak hanya satu orang, minimal ya ada 2 orang. Gitu. 2 orang saja yang sebetulnya nggak perlu partai politik. Kalau kemudian di sini satunya berkuasa, satunya jadi anggota, gitu ya. Kalau contoh paling sederhana ini adalah kalau masyarakat itu adalah rumah tangga, ya maka di sana ada istri, ada suami, kemudian ada anak-anak, gitu ya. Maka otomatis suami itu sebagai penguasa. Ini sudah ditetapkan oleh agama, gitu ya. Artinya penguasa itu adalah suami. Kalau dalam konsep seperti ini nggak perlu partai politik, gitu ya. Ya sudah, mau ditetapkan oleh agama, gitu. Tapi kalau kemudian di sini masyarakatnya banyak, ya masyarakatnya banyak sekali, ya maka di sana tentu dipilih ya orang yang baik untuk jadi katakanlah ketua, gitu ya. Atau kalau kemudian dalam bentuk masyarakat satu kabupaten dipilih bupati, gitu ya. Nah, konsepnya begitu. Nah, untuk menjadi bupati kalau di konsep dulu katakanlah nggak ada partai-partai, ya sudah ditunjuk langsung. Nah, sekarang melalui adanya partai, gitu ya. Melalui partai-partai, maka anggota dari partai itulah yang kemudian diusulkan untuk jadi bupati, katakanlah gitu. Nah, konsep politik tujuannya memang untuk mencari kekuasaan. Ini konsep utama itu. Adalah untuk mencari kekuasaan. Itu yang paling utama. Jadi
Pengertian politik secara praktis adalah tujuannya untuk mencari kekuasaan dalam suatu wilayah ataupun negara. Oke gitu. Kemudian agama dan perilaku politik. Posisi agama, ya, posisi agama seperti apa, gitu ya. Ingat, agama itu sebagai tuntunan. Ingat, tuntunan. Bukan sebagai politik. Agama itu tuntunan. Siapa saja yang di politik, selama orang itu mengikuti tuntunan agama dan istilahnya meningkatkan keagamaan, ya baik gitu ya. Jadi agama itu tuntunan perilaku. Bagi siapa? Bagi semua manusia. Ya, ingat, bagi manusia. Kemudian kelompok manusia itu, ya, kelompok manusia yang banyak itu, ya, mereka ingin jadi, ada yang ingin jadi katakanlah ketuanya, nah gitu. Nah, ingin jadi ketua ini berarti dia berpolitik. Ingin itu artinya dia berpolitik. Nah, di dalam berpolitik itu artinya dia berperilaku. Nah, saat dia berperilaku itu, maka dia harus menggunakan tuntunan perilaku. Tuntunan perilaku itu adalah agama. Konsepnya begitu. Jadi agama dan perilaku politik, agama itu sebagai rujukan tuntunan perilaku di dalam berpolitik. Ya, tentu agama mengajarkan dalam hal ini adalah harus jujur, harus terbuka, ya. Ya, kemudian penuh dengan kasih, gitu kan. Itu agak ajaran-ajaran yang baik. Udah dilarang, ya, dilarang menipu, dilarang menyuap, ya, dilarang bohong, itu semua dilarang, gitu ya. Maka tentu agama tidak akan mengajarkan seperti ini. Nah, agama mengajarkan kejujuran, keterbukaan, kasih sayang, toleransi, dan seterusnya. Kemudian keadilan, begitu. Nah, disinilah peran agama di dalam politik seperti itu. Nah, kalau orang yang berpolitik itu tidak beragama, ya sudah, harusnya dia tidak boleh masuk dalam politik. Kenapa? Karena dia tidak beragama. Lah, tuntunannya pakai apa? Tuntunan saya pakai tradisi. Salah. Tradisi itu harus berpedoman pada agama, gitu. Nah, pada intinya adalah agamalah yang menjadi dasar daripada dasar tuntunan-tuntunan yang lain. Yang tuntunan yang lain itu mengikuti dasar agama, maka kita mengikuti tuntunan yang lain pun ya menjadi sama seperti menjalankan agama. Lebih-lebih kalau kita lihat dulu, ya, manusia itu berperilaku penuh dengan kebiasaan. Kemudian perilaku itu tidak hanya sekedar perilaku saja, tapi ada nilai yang melekat. Nah, nilai yang kemudian dijadikan pedoman perilaku disebut norma. Nah, sumber nilai ini adalah agama. Apa-apa yang ada dari agama diambil oleh hukum, oleh etika, oleh tradisi, dan oleh ilmu. Konsepnya begitu. Ya, jadi kalau kita lihat rangkaian kegiatannya, maka agama, ya, berhubungan dengan perilaku politik. Oke. Yang ketiga, kita bicarakan agama, ormas agama sebagai kekuatan politik dan beradab. Nah, ini organisasi agama. Nah, organisasi agama yang besar itu apa ya? Seperti Muhammadiyah, NU, gitu ya, dan lain-lain, gitu ya. Nah, setidak-tidaknya organisasi agama di sini, ya, berisi sesuatu tentang Islam yang baik.
Oke, ini terkait materi keberapa? Ke-12 yang 1.